Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Terima kasih sudah Pagi. hadir. Sudah terdengar jelas ya suara saya? Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Nah, Namanya siapa juga? Masih di mute, Mas Kurnia. Oh ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar e-declaration solusi cerdas pendukung CISA 4.0 dan NLE. Kali ini kita akan ada tema yaitu aplikasi e-declaration untuk untuk Bapak Ibu bisa di-mute dulu Bapak. Oke. Terima kasih. Saya lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mardika sebagai moderator pada sesi hari ini. Dan akan ada narasumber Bapak Idris Kusuma Bakti selaku Product Manager PT EDI Indonesia. Selamat pagi Bapak Idris. Bisa dengar suara? Ya. Selamat pagi, Mas Kurnia. Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Webinar e-declaration sesi ke-6 ini merupakan rangkaian kegiatan webinar e-declaration dilakukan oleh EDI setiap minggunya. Jadi kita setiap minggu akan ada sesi webinar ya, setiap minggunya akan ada tema yang berganti-ganti. Jadi buat Bapak Ibu sekalian bisa terus ikut ya setiap minggunya. Dan sesi kali ini akan ada pemaparan singkat yang dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan disampaikan langsung melalui kolom chat dan akan saya bacakan nanti pada saat sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang ada pada kolom chat ya. Di situ juga ada link formnya, bisa diisi agar nanti materi yang kami sampaikan itu bisa di-share ke email masing-masing peserta. Sedikit mengulas kembali apa itu aplikasi e-declaration. Aplikasi ini merupakan pendukung CISA 4.0 dan NLE, di mana pada aplikasi ini Bapak Ibu dapat melakukan pengiriman dokumen kepabean ke Bea Cukai. Adapun jenis produk e-declaration yang tersedia saat ini adalah yang pertama ada on-cloud, yaitu aplikasi berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada on-premise, yaitu aplikasi yang diinstal pada lokal sistem perusahaan Bapak Ibu. Kemudian ada host-to-host, yaitu integrasi dari in-house sistem perusahaan Bapak Ibu ke sistem CISA 4.0. Baik, agar tidak mengulur waktu ya, untuk Bapak Ibu sekalian, kita langsung mulai acara ini dengan pemaparan langsung yang akan disampaikan oleh Bapak Idris terkait aplikasi e-declaration untuk dokumen ekspor. Kepada Bapak Idris, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Idris Kusuma Bakti dari PT Indonesia. Pagi ini di webinar yang ke-6 ya, untuk e-declaration, saya coba memperkenalkan kembali produk PT di Indonesia, yaitu e-declaration, dan nanti juga mungkin ada topik khusus ya, terkait dengan PEP, dokumen ekspor atau PEP melalui e-declaration. Oke. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, mohon izin untuk menyampaikan presentasi terlebih dahulu. Oh ya, sebentar ya. Saya coba close beberapa aplikasi ya. Oke. Baik, mohon izin untuk menampilkan presentasi. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang masih belum mengetahui terkait dengan ini ya, terkait dengan e-declaration atau Terdukuf. Baik, PT Indonesia saat ini sudah memperkenalkan ini ya, layanan e-declaration
Di mana e-declaration ini ada di dalam Trade2Gov. Apa itu Trade2Gov? Jadi Trade2Gov itu adalah portal layanan kepabeanan yang berbasis web yang nanti bisa digunakan oleh importir, eksportir, PPJK maupun PJT ya untuk membuat dokumen kepabeanan PIB, PEB, PKBE, PIBK, dan nanti juga akan menyusul dokumen TPB serta bisa menjelaskan laporan-laporan impor-ekspor untuk instansi ya. Baik, untuk Trade2Gov, jadi di dalam Trade2Gov itu nanti ada dua, ya, ada e-declaration dan ada the repo. E-declaration inilah simpelnya adalah semacam modul PIB-PIB atau kepabeanan versi web. Jadi yang selama ini Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan yang desktop. Nah, ini adalah versi web yang dibangun oleh PT di Indonesia. Itu namanya e-declaration. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan e-declaration untuk membuat dokumen pabean yaitu PIB, PEB, PKBE, dan PIBK yang saat ini ya. Dan nanti akan menyusul dokumen TPB juga ya. Kemudian untuk yang di repo ini adalah semacam repositori elektronik ya untuk menyimpan arsip kepabeanan dalam jangka waktu sampai 10 tahun ini untuk memenuhi peraturan pemerintah di mana ada kewajiban untuk pelaku usaha di bidang impor ekspor untuk menyimpan dokumen kepabeanan minimal selama 10 tahun ke belakang gitu ya. Nah, ini adalah the repo. Baik, beberapa benefit menggunakan Trade2Gov ini karena berbasis web bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Fitur-fiturnya lengkap, kemudian bisa diintegrasikan dengan sistem internal Bapak Ibu, kemudian juga tentunya terhubung ke sistem CISA. Baik Bapak Ibu, e-declaration ini adalah simpelnya adalah modul kepabeanan yang berbasis web ya. Untuk saat ini sudah tersedia dokumen PIB, PEB, PIBK, dan ini saya tandain abu-abu, ini masih dalam proses development, dokumen TPB ya. Ini dokumen BC23, dokumen BC40, 260, dan seterusnya. 261, 40, dan seterusnya ya. Ini dalam dokumen TPB. Baik, ini adalah gambaran yang ke PD Internet yang mungkin yang saat ini masih berjalan ya untuk PD Internet. Jadi selain e-declaration bisa mengirim ke ini ke C40 juga bisa mengirim ke CISA yang lama ya, PD Internet. Oke. Nah, ini untuk gambaran yang C40. Jadi yang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mencoba ya. C40. Mungkin Bapak Ibu sudah mencoba di C40, jadi Bapak Ibu akan membuka portal C40 ya, webnya. Kemudian Bapak Ibu akan membuat dokumen PIB, PEB, mengentry di situ. Nah, setelah itu ada proses validasi dan mengirim, dan mungkin nanti masuk ke CISA Core. Nanti mungkin simpelnya di CISA itu ada dua bagian ya, yaitu ya CISA 4 front end-nya atau webnya yang Bapak Ibu biasa akses. Kemudian ada di belakangnya itu core-nya ya, mungkin simpel sederhananya kita sebut sebagai core-nya CISA. Nah, ini. Nah, untuk Trade2Gov atau e-declaration nanti akan terhubung langsung ke CISA core-nya ya. Jadi dalam gambar seperti ini, kalau misalnya web CISA front end-nya ini mengalami gangguan ya, tidak bisa diakses atau down. Nah, ini Bapak Ibu masih bisa menggunakan e-declaration untuk membuat dokumen dan mengirim ke CISA Core. Namun kalau misalnya CISA Core-nya ini bermasalah ya, misalnya CISA Core-nya down ya, atau ada gangguan, nah tentunya baik yang CISA front end maupun yang Trade2Gov integration juga tidak bisa digunakan untuk mengirim ke CISA ya. Tetapi Bapak Ibu masih bisa membuat draft dokumennya dulu, membuat laporan-laporan periodik di sini, tapi tidak bisa mengirim ke CISA Core ya, selama CISA Core-nya ada gangguan ya. Tapi kalau yang gangguan hanya front end-nya saja, nah Bapak Ibu masih bisa mengirim, membuat dokumen, mengirimnya ke CISA core-nya, kemudian mendapatkan respon. Nah, demikian mungkin salah satu kelebihan jika menggunakan platform Trade2Gov atau e-declaration untuk pembuatan dokumen pabean ya. Baik, untuk fitur e-declaration sebenarnya standar ya, seperti dengan di modul yang desktop dari Bit Cukai
oke. Jadi bisa membuat dokumen papian, mencetak dokumen, kemudian mencetak respon, ada fitur backup dan restore BUP dan BUE ya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Kemudian komunikasi data ke CESA ya, mengirim dokumen dan menarik respon. Ini fitur basicnya. Nah, untuk yang fitur tambahannya yang ada di e-declaration dan mungkin belum ada di modul yang desktop ataupun CESA 4.0 ya. Nah, baik untuk fiturnya, jadi tentunya e-declaration ini terhubung ke CESA 4.0 ya. Kita sudah terhubung ke CESA 4.0, sudah bisa mengirimkan dokumen ke CESA 4.0 dan menarik responnya. Kemudian ada fitur laporan periodik. Laporan periodik ini terkait dengan realisasi kegiatan impor dan ekspor. Ini untuk MITA, AEO maupun umum, ini sudah ada. Kemudian multi dokumen, jadi dokumennya di integration Bapak Ibu yang membuat dokumen PIB atau PEB juga sekaligus nanti bisa dalam satu akun e-declaration ya. Jadi di dalam integration Bapak Ibu bisa sekaligus membuat dokumen PIB, PEB maupun dokumen yang lainnya. Multi user ini staffnya user dari timnya Bapak Ibu di perusahaan itu bisa banyak, bisa lebih dari satu ya. Dan kemudian yang sedang masih kita kembangkan itu multi cabang. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu cabangnya ada lebih dari satu ya. Misalnya di Jakarta ada, di Semarang ada, kemudian di Jawa Timur ada, misalnya seperti itu akan kita akomodir dari masing-masing. Misalnya user di cabang hanya bisa melihat dokumen di cabang tersebut. Nah, ini masih kita kembangkan nanti insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita rilis ya untuk yang multi cabang ini. Kemudian ada fitur role maker checker. Ya, ini kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ada ini ya, ada yang bertugas untuk membuat draftnya, itu makernya. Kemudian yang bertugas melakukan verifikasi atau pemeriksaan dokumen itu ada petugas lagi checkernya. Nah itu ini bisa digunakan role maker checker. Kemudian ada notifikasi respon di by email. Kalau ada respon masuk, kita akan kirimkan ke email. Kemudian ada fitur lookup data ya, post page 1 manifest ini dengan masukkan nomor dokumen BL, tanggal BL, dan kode kantor pabean nanti bisa melihat post page 1 manifestnya nomor berapa. Kemudian untuk lookup cost, nah ini yang sedang kita kembangkan juga untuk pos tarif dan lartas. Jadi Bapak Ibu bisa mencari kode HS tertentu, itu tarif biaya masuknya, PPN, PPH, BMAD, dan seterusnya itu bisa dilihat tarifnya berapa. Kemudian lartasnya ini terkait dengan perizinan dari instansi ya. Kode HS tersebut memerlukan perizinan dari instansi mana saja. Ini masih kita kembangkan, mudah-mudahan bisa segera kita rilis. Kemudian ada fitur alert respon penting. Nah, ini untuk beberapa jenis respon yang penting ya, kita buatkan semacam alertnya. Ini tujuannya untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa ada respon penting yang perlu segera dibaca ya. Respon pentingnya itu misalnya respon DNP, kemudian SPTNP, kemudian ada respon SPSA atau teguran dan lain-lain yang terkait dengan ada ini ya, ada sanksi maupun ada sesuatu yang harus segera dibayar gitu misalnya gitu ya. Kalau misalnya tidak segera dibaca responnya, tidak segera ditindaklanjuti, khawatirnya akan ada denda atau sanksi ya setelah melewati jatuh temponya. Jadi kita buatkan fitur untuk pengingatnya ya. Ini melalui email dan WhatsApp juga, juga melalui aplikasi juga. Nah, kemudian untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengentri data barang ya, kalau misalnya dalam satu PIB itu barangnya cukup banyak. Nah, ini kita sediakan template Excel standar yang bisa diisi dengan data barang. Nanti Excelnya tinggal diisi, kemudian diupload ke e-declaration nanti akan dibaca. Nah, ini kalau misalnya data barangnya banyak ya, bisa puluhan atau ratusan, silakan menggunakan template Excel yang tersedia. Mobile application juga kita sediakan, kemudian ada customer support, ini Bapak Ibu bisa menghubungi customer support kami, ya, melalui jalur yang ada, channel-channel yang ada. Nah, kemudian compatibility dengan CESA tentunya e-declaration akan terus menyesuaikan dengan perkembangan di CESA ya. Nah, saat ini mungkin
CSA 40 ya, sedang intensifnya dilakukan uji coba. Nah, mungkin tahun depan siapa tahu versinya naik lagi ya Bu ya, CSA 50 misalnya gitu ya. Kemudian tahun depannya lagi juga naik lagi. Nah, kami dari EDI tentunya akan terus menyesuaikan dengan perkembangan di CESA. Kemudian integrasi ERP. Nah, ini dari Integration juga memungkinkan untuk diintegrasikan dengan sistem ERP Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah ada sistem internal mau integrasi, nah, nanti bisa diintegrasikan dengan Integration. Kemudian ada integrasi dengan Repo tadi ya, untuk penyimpanan arsip kepabianan selama minimal 10 tahun, ini kita sediakan juga. Ada cross border connection, ini untuk integrasi ini ya, untuk memudahkan jadi kita ada partner dari luar negeri, di mana setiap importasi dari Cina itu kita bisa tarik datanya untuk masuk ke integration dalam bentuk sudah dalam bentuk draft PIB-nya seperti itu. Nah, kemudian ada fitur upload download PUP. Nah, ini di Integration kita sediakan fitur upload download PUP dan PUE. Ini sudah Bapak Ibu sudah familiar ya dengan format data ini, hasil dari backup modul PIB dan PIB yang desktop. Ini adalah fitur-fitur yang ada di Integration ya untuk penjelasannya. Nah, ini untuk laporan-laporan yang sudah ada disediakan di Integration ini seperti ini laporannya, ada laporan MITA, kemudian laporan umum. Oke, nah mungkin untuk gambaran tadi yang penjelasan saya ya. Nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih detail di sini. Untuk penjelasannya kurang lebih yang saya sampaikan sebelumnya. Oke. Oke. Nah, lengkap lartas, kemudian compatibility. Jadi untuk upload Excel standar tadi ya. Oke, ini mobile application. Nah, ini untuk tracking dokumen. Jadi nanti di Integration akan kita sediakan fitur untuk bisa melihat status dokumen yang ada di INSW. Tapi ini juga masih development juga ya. Nah, nanti kalau sudah jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat status dokumen di INSW juga di Integration. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka portal INSW kalau hanya sekedar untuk mengetahui status di INSW itu statusnya sudah sampai mana itu ya. Cukup di Integration nanti bisa dilihat status di INSW-nya. Oke, ini integration. Oke. Nah, untuk PIBK mungkin Bapak Ibu ada yang dari PJT, ini kita sediakan juga modul PIBK ya. Nah, ini kita sudah mudahkan untuk pengiriman CN dari e-commerce, di mana di e-commerce itu biasanya satu kali shipment itu bisa jumlah CN-nya itu bisa banyak ya, bisa puluhan, bisa ratusan ya dalam satu kali shipment. Nah, ini kita sudah sediakan fitur untuk PIBK e-commerce. Ya. Baik, ini adalah list dari Integration ya. Sebagian besar fitur-fitur ini sudah ada di modul yang desktop dan CISA juga ada. Nah, yang belum ada di modul desktop maupun di CISA 40 saya tandai dengan yang warna biru ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya restore PUP, PUE, download PUP, PUE ini di CISA 40 saat ini tidak ada ya. Nah, tapi di Integration kita buatkan laporan periodic impor juga di Integration ada, tapi di CISA 40 maupun di modul desktop tidak ada. Baik, nah ini yang saya tandain biru, ini yang khusus ada di Integration saja. Nah, customize report ini Bapak Ibu kalau ada tambahan report yang perlu itu nanti bisa di request ke kami, kemudian fitur tambahan juga yang lainnya kalau ada bisa disampaikan ke kami. Kemudian oke, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya, isinya di sini ya. Nah, terkait dengan PIB sesuai dengan tema webinar khusus hari ini adalah terkait dengan pembetulan PIB ya. Ini saya dapatkan dari Instagram PC Priok ya. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis pembetulan di PIB ya. Nah, ini ada jenis pembetulan, kemudian kondisinya apa, jangka waktunya kapan diperbolehkan untuk dilakukan pembetulannya dan peraturannya apa.
Nah, contohnya yang nomor pertama ini jenis pembetulannya, jenis barangnya yang direvisi ya, jenis barang, jumlah barang atau nomor peti kemas, ini kondisinya untuk umum atau ekspor yang short shipment atau barang curah. Nah, ini jangka waktunya untuk yang umum sebelum kontainer masuk ke kawasan pabean ya. Nah, untuk yang short shipment ini paling lambat paling lama 30 hari sejak tanggal keberangkatan. Ini peraturannya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa ini ya, bisa membaca ini terkait dengan peraturan ya, terkait dengan pembetulan atau revisi PEP. Nah, ini khusus di PEP saja untuk pembetulannya ya. Ini juga lanjutannya sama. Ini terkait dengan pembetulannya. Baik. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Kurnia bahwa di integration kami menyediakan dua pilihan ya, on cloud dan on premise. On cloud itu berarti nanti akan diakses di web trade2gov.com. On premise itu nanti kalau Bapak Ibu mempunyai infrastruktur server sendiri, nanti kami akan pasang di server Bapak Ibu. Nah, ini kalau on cloud ini mungkin yang bisa menjadi pertimbangan ya. Yang pertama, tidak mempunyai server sendiri, yang kedua jumlah dokumen tidak terlalu banyak, ataupun kalau banyak juga boleh kalau ingin memilih uncloud. Kemudian data diperbolehkan untuk disimpan di provider ya. Nah, ini biasanya ada perusahaan-perusahaan tertentu yang policy-nya itu data boleh disimpan di provider atau tidak boleh ya. Nah, kalau on cloud berarti dibolehkan disimpan di provider. Kemudian budgetnya efisien, jadi OPEX ya, ini operational expenditure, jadi ini per bulan. Ini kalau Bapak Ibu cocok memenuhi kriteria ini bisa memilih yang solusi yang on cloud. Nah, untuk yang on premise mungkin pertimbangan yang pertama yaitu Bapak Ibu sudah mempunyai server dan resource yang cukup ya, infranya sudah ada di perusahaan. Kemudian jumlah dokumennya banyak gitu ya. Bisa ribuan mungkin ya. Kemudian juga data tidak boleh disimpan di provider. Nah, ini mungkin policy dari internalnya, datanya tidak boleh keluar gitu ya. Kemudian mempunyai budget yang cukup banyak, CAPEX ya, ini capital expenditure. Kemudian jumlah usernya juga bisa banyak ya, yang akan menggunakan sistem integration ini. Kemudian penyimpanan datanya tidak dibatasi ya, sampai kapanpun inginnya disimpan. Nah, maka kalau memenuhi kriteria ini, nanti Bapak Ibu bisa memilih pilihan yang on-premise. Nah, kalau untuk yang on-premise, ini gambarnya ini server ini server di servernya perusahaan Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti server ini akan terhubung ke JSA, ke Trade2gov, ke ini kontaknya terkait dengan untuk yang ini after sales support-nya menghubungi call center kami melalui kontak, dan ini pengiriman emailnya dan koneksi ke INSW juga. Ini untuk terkait dengan referensi. Nah, ini ya kita juga sediakan juga interface ya, namanya DoIt. Ini untuk mengintegrasikan ERP Bapak Ibu dengan integration atau Trade2gov. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai sistem internal ya atau ERP, mungkin ada SAP, Oracle atau Microsoft X Dynamics atau ERP manapun ya. Itu kalau ingin diintegrasikan dengan integration dengan Trade2gov, ini kami bisa bantu sediakan membuatkan DoIt interface ya. Nah, ini di tengah-tengahnya gambarannya seperti ini. Jadi ERP-nya akan mengeluarkan semacam file ya, entah itu CSV, TXV, JSON atau XML atau XLS juga bisa dikeluarkan, nanti akan dibaca oleh sistem DoIt interface ini, nanti akan diproses, kemudian dikirim draft dokumen pabeannya ke server Trade2gov. Nah, nanti di sini mungkin ada data yang kurang lengkap ya, nanti tinggal dilengkapi oleh usernya di sini, kemudian dikirim ke C440, kemudian nanti akan mendapatkan respon. Nah, responnya itu kan bisa dibalikkan masuk ke DoIt interface dan bisa masuk ke ERP juga responnya. Seperti itu. Ini ada alur kalau integrasi ERP dengan declaration.
Baik, untuk berlangganan dengan Trade2Gov, Bapak Ibu, yang pertama syaratnya yang pertama yaitu registrasi ke NLE dulu. Ini untuk mendapatkan akun C140 ya. Karena kalau ingin mengirimkan dokumen Pabean ke C140 melalui Trade2Gov itu harus mempunyai akun dulu di NLE. Nah, akun itu nanti akan didaftarkan nanti di Trade2Gov ya, nanti ketika setting itu setting komunikasi harus menyimpan user dan password dari NLE. Nah, setelah itu registrasi ke Trade2Gov, kemudian ada approval dari tim kami. Setelah itu ada beberapa setting yang harus dilakukan di dalam aplikasi Trade2Gov-nya. Setelah itu bisa lanjut ke pembuatan dokumen dan pengiriman ke JSA. Baik, ini adalah kontak-kontak person dari tim sales kami, ada di Sumatera, ada di Jakarta, di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur. Jadi silakan Bapak Ibu hubungi ya, sesuai dengan areanya masing-masing. Baik, kita lanjut ke demo di Trade2Gov-nya ya. Mohon izin untuk sharing web Trade2Gov-nya. Baik, ini adalah web trade2gov.com. Untuk Bapak Ibu yang belum registrasi, nanti silakan registrasi di sini ya. Kemudian nanti akan isikan sesuai dengan yang diminta di sini ya. Nama, email, password ya. Kemudian yang user yang didaftarkan di sini nanti akan dijadikan sebagai admin ya. Akan sebagai admin, di mana admin ini akan selanjutnya bisa meng-create atau mendaftarkan akun dari staff-staffnya atau anggota timnya ya di dalam perusahaan yang memang bertugas untuk membuat dokumen PIP atau dokumen Pabean. Nah, untuk email di sini harap diisikan yang valid ya, karena digunakan nanti untuk mengirimkan notifikasi email. Nanti ikuti saja step-stepnya. Ini ada pengisian info perusahaan, nanti di step kedua, kemudian ada upload dokumen, ini NPWP dan NIP, kemudian memilih aplikasinya, dan seterusnya ada agreement, ini semacam disclaimer ya, dan sampai selesai. Kalau sudah selesai akan di-approve oleh tim sales kami. Kalau sudah aktif nanti akan tinggal login ya, login ke Trade2Gov. Nah, ini saya coba login menggunakan akun tes seperti ini. Nah, ini adalah halaman dashboard awal dari Trade2Gov ya. Nah, Bapak Ibu yang sebagai admin nanti perlu menambahkan staff-staffnya di sini ya. Silakan ditambahkan staffnya. Kemudian setelah ditambahkan nanti tinggal diaktifkan user tersebut nanti boleh mengakses ke modul mana saja ya. Ini kebetulan user yang saya gunakan berlangganan Repo dan IPJK ya atau integration. Nanti tinggal dicentang user tersebut akan mengakses modul yang mana gitu. Baik, kita masuk ke modul IPPJK ya. Nah, IPPJK ini nama lain dari e-declaration. Bedanya IPPJK ini digunakan untuk PPJK ya. Kalau e-declaration nanti untuk importir dan eksportir. Baik, ini adalah menu untuk e-declaration-nya seperti ini. Alamat depannya password, dashboard maaf. Dashboard ini jumlah dokumen. Mbak Mary. Nah, ya. Oke, biasanya untuk yang baru mendaftar ya, itu perlu ada beberapa setting yang perlu dilengkapi, yaitu setting komunikasi. Nah, ini untuk bisa komunikasi dengan PD internet maupun C140 ya. Jadi di integration bisa mengirim baik ke PD internet maupun ke C140 ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih nanti dokumennya dipilih ke salah satu aja ya, ke PD internet saja atau ke C140. Nah, mungkin kalau PD internet ini ada beberapa yang perlu disetting, kalau C140 juga ada setting, tinggal disetting di sini. Kemudian setting modul, nah ini modul PIB, nah ini setting untuk terkait dengan nomor aju, ini perlu disetting dulu, nomor ajunya mulai dari nomor berapa. Yang PIB juga sama ya,
nomor ajunya mau setting dari nomor berapa. Oke, setelah itu bisa lanjut ke sini ya, ke pembuatan dokumennya. Di sebelah kiri ada menu dokumen PIB, ini semacam modul PIB-nya ya, untuk membuat dokumen PIB, kemudian bisa mengirim juga dan melihat respon. Nah, untuk yang PIB-nya ada di sini di menu dokumen PIB. Nah, oke. Nah, kita lanjut mencoba untuk yang PIB ya, sesuai dengan tema kita pagi ini. Nah, untuk pembuatan dokumen PIB maupun PIB di integration itu kita sediakan beberapa cara ya. Yang pertama itu wizard. Wizard ini semacam step by step ya pengisiannya. Yang pertama ini data header terlebih dahulu, kode kantor, kemudian jenis ekspornya, kategori ekspornya. Nah, ini tinggal diikuti, diisi ya. Kemudian next, ini adalah pengisian data eksportir. Kemudian PPJK, kebetulan yang saya gunakan akunnya adalah PPJK, jadi ini otomatis terisi di bagian PPJK. Kalau Bapak Ibu akunnya sebagai eksportir, nanti otomatis nanti akan terisi di sini ya. Nah, kemudian data penerima atau pembeli, ini diisi. Kemudian selanjutnya ini data sarana pengangkut, kemudian data pelabuhan, dan seterusnya. Ini untuk step yang ketiganya ya. Nah, kemudian step selanjutnya, ini harus diisi dulu. Step selanjutnya itu adalah pengisian kontainer atau peti kemasan dan dokumen-dokumen lampiran. Nah, setelah itu pengisian detail barang. Nah, ini adalah step by step pengisian untuk pembuatan dokumen PIB yang menggunakan wizard. Untuk yang impor pun sama ya. Nah, saya coba menjelaskan untuk yang metode yang kedua. Nah, di metode yang kedua pembuatan dokumen PIB-nya itu menggunakan entry manual ya, dengan cara meng-create kemudian mengisi dalam bentuk formulir yang memanjang seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan form yang memanjang di modul PIB yang desktop. Baik, saya coba ini ya, isikan. Nah, ini misalnya saya isikan ini. Oke. Nah, ini tinggal diisi. Untuk kolom-kolom isiannya tentunya sudah sama ya dengan modul yang desktop ya. Ini buat contoh saja. Sortirnya. Namanya. Nah, ini kita sediakan lookup. Jadi untuk data eksportir yang sudah ada, sudah pernah ada, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini, lookup ya. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian di bagian bawah daftar pengangkutan. Oke. Nomor voyage-nya. Tanggal ekspornya, perkiraan. Misalnya tanggal ini ya. Komoditinya manifest nilai tukar rupiah seperti ini. Oke. Nah, untuk penerimanya ini juga bisa lookup juga ya. Jadi untuk kalau misalnya eksportirnya sudah pernah, maaf, bayarnya ya, ini penerima barang ya. Penerima barangnya sudah pernah direkam di PIB yang sebelum-sebelumnya, maka bisa di lookup di sini, tinggal dimasukkan keyword-nya, nanti akan muncul, akan mengisikan kolom-kolom yang di bawahnya. Kemudian ini sama juga untuk pembelinya juga, pelabuhan muat asal,
Kita samakan aja ya. Nah, ini untuk tempat penimbunan. Ini kalau Bapak Ibu, oh ya, untuk yang sifatnya referensi seperti ini, kalau Bapak Ibu sudah tahu kodenya bisa langsung diketik ya. Tapi kalau tidak tahu, tinggal dicari terlebih dahulu. Oh. Penimbunannya. Ini tadi kantornya berapa ya? Oh, periode. Gudang. Terkait dengan kantornya. Ini kita coba lewatin dulu deh. Nah, untuk pelabuhan bongkar, misalnya di mana ya? Singkat aja deh. Itu ada tujuan, misalnya ini pemeriksaannya di bidang eksportir, tanggal segini misalnya. Oke. Cara penyerahan. Oke. Nah, ini valutanya misalnya USD, nilai ekspornya misalnya 1.000. Ini asuransinya. Oke. Nah, ini sudah kita, oh masih ada di bawah ya. Ini apa nih? Hitung. Oke. Ya. Ini ada centangan, pernyataan. Baik, ini kita simpan terlebih dahulu. Nanti akan muncul validasi ya. Jadi ketika setiap menyimpan, nanti akan muncul validasi seperti ini. Nah, ini neto, oke, agak idle, oke, kemasan masih kosong, oke, kita coba lengkapi yang masih kurang-kurang. Jadi untuk data detail, nah kayak ini mode, oh enggak ya, mode enggak. Nah, ini untuk dokumen ya. Dokumennya kita tambahkan misalnya untuk invoice ya. Nah, oke. Simpan. Mungkin dokumennya bisa lebih dari satu ya. Packing list atau dokumen yang lainnya silakan ditambahkan BL atau apa. Ini bisa lebih dari satu. Kemudian untuk kontainernya juga. Oke, kita coba menambahkan kontainer. Oke. Oh, ada yang salah. Yang salah kita ulangi lagi. Oke. Tadi harus diisi ya. Part of. Oh, format nomor kontainernya ya. Ini ada validasi kontainer, jadi kontainernya nomornya tidak boleh sembarangan ya. Tadi saya mengisinya sembarangan. Jadi di integration sudah kita tambahkan validasi pengecekan nomor kontainer. Kalau nomor kontainernya salah, dia akan ditolak, nggak bisa disimpan. Nah, kita coba tambahkan untuk kemasan, jumlahnya misalnya, simpan. Nah, seperti ini. Baik, untuk bank DHE, kalau ekspor ada DHE ya. Kita tambahkan di sini. Oke, misalnya Bank Mandiri, simpan. Baik, ini biasanya untuk, nah kita coba validasi lagi ya. Oke, validasi. Oke, ini kita belum masuk ke packing list, belum diisi. Kita tambahkan. Baik, kita coba tambahkan packing list ya. Packing list. Oke. Maaf.
Nah, ini seperti ini prosesnya. Baik, kita masuk ke detail barang dulu. Kita tambahkan satu barang ya, sini ya. Nah, oke. Nah, ini HS-nya. Nah, ini contohnya. Nomor HS-nya tadi kok ini contohnya 10 digit ya. Ini contohnya masih 10 digit. Oke. Nah, ini nah, kolom-kolomnya bisa diisikan. Kemasannya. Rasio barang. Nah, ini Jakarta. Nah, ada ya. Oke. Nah, ini ada pemilik barang ya. Terakhir ada pengisian ini. Nanti kita milih coba contoh aja, Mas. Oke, kita simpan untuk yang data barang ini. Oh ya, merek, size, dan tipe harus isi ya. Nah, apa kita isi. Oke, ya seperti ini. Oke, ini sudah lengkap untuk saat detail barangnya. Kita beranjak ke header. Kita coba validasi lagi. Oh, ini ada centang. Oh ya, ini berarti tinggal dicentang-centang ya. Ada valuta, kemudian nilai ekspor, kemudian di bawahnya biasanya maklonnya. Nah, seperti ini disimpan. Oke. Nah, oke. Baik, setelah di posisi ready seperti ini, selanjutnya kalau kita mau mengirim, ini harus di edit vector lebih dahulu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian tinggal dikirim ke JSA40. Nah, ini kami masih sediakan opsi kirim sebagai draft maupun final. Kalau draft itu nanti akan masuk ke portal JSA40, statusnya sebagai draft atau perekaman dokumen ya. Jadi statusnya belum terkirim ke core-nya JSA40. Kalau final itu nanti akan terkirim ke JSA40, langsung masuk ke proses validasi, kemudian penjaluran dan seterusnya di JSA40. Nah, ini karena hanya untuk tes saja. Kita coba untuk draft ya, pengiriman sebagai draft seperti ini. Ini sudah berhasil. Kita lihat nomor aju 200. Nah, ini kita coba lihat di portal JSA40-nya. Oke. Nah, ini nomor aju 200 sudah masuk ke sini ya. Ini nomor ajunya. Kita coba. Nah, nanti kalau misalnya ingin mendownload respon, ini tinggal diklik download respon. Oke, nah, kita lihat statusnya di sini sudah perekaman dokumen ya. Ini sudah sama dengan di portal JSA40. Ini perekaman dokumen, artinya di JSA40 masih draft. Jadi harus nanti tinggal kalau ingin mengirim, nanti tinggal dikirim ini ya. Ini ada icon kirim atau mau divalidasi terlebih dahulu juga ada. Nah, seperti ini. Tapi kalau dari declaration-nya tadi mengirimnya sebagai final, nanti statusnya bukan lagi perekaman dokumen, tapi biasanya ini ya, pengecekan ke INSV kalau nggak salah, pengiriman ke INSV. Nah, seperti itu. Baik, itu adalah contoh pengiriman dokumen DP ke ini ya,
C sama kosong. Nah, saya akan coba, oh iya, untuk pembuatan dokumen PIB, alternatif yang ketiga itu bisa menggunakan copy juga ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat dokumen PIB baru dengan cara mengcopy nomor PIB yang sudah ada, tinggal dipilih copy. Ini akan membentuk nomor aju baru seperti ini. Nah, ini yang paling atas ya. Nah, oke, selanjutnya yang cara yang keempat, upload BUE. Nah, ini kita sediakan fitur untuk pembacaan BUE. Ini ada contohnya tidak ya? Kayaknya tidak ada ya. Iya, jadi nanti kalau Bapak Ibu ada BUE nanti bisa diupload di sini, kemudian nanti akan diekstrak ya, nanti akan muncul datanya ke sini, akan di create di sini ya. Nah, selain upload BUE juga kita sediakan fitur download BUE. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin membackup beberapa PIB dari e-declaration ya dalam format BUE, ini kita sediakan juga. Nah, ini tinggal dipilih nomor aju yang mana, kemudian download, nanti akan mendownload file BUE ya. Nah, oke, ini oke, tinggal di-download. Oh, ini sukses. Oke, nah itu untuk mendownload BUE ya tadi ya. Jadi apa? Oh ya. Nah, iya. Oke. Sebentar saya coba masih nyari untuk contoh BUE. Oke. Mungkin saya coba jelaskan untuk ini ya. Di sini kita ada advanced. Advanced itu untuk pencarian. Jadi Bapak Ibu bisa mencari dokumen PIB dengan parameter pencarian yang macam-macam ya. Ini ada berdasarkan nomor daftar, tanggal aju, kemudian nama eksportirnya, nama PPJK dan seterusnya. Ini bisa dilakukan untuk pencarian. Misalnya saya coba nyari yang statusnya sudah NPE misalnya gitu ya. Kita cari, akan muncul di sini NPE. Nah, ini saya akan menampilkan ini ya. Nah, di sini ada fitur untuk pencetakan dokumen. Ini contoh tampilannya. Saya coba share. Nah, ini adalah tampilan cetakan PIB ya dalam format PDF. Nah, ini kelebihan dari e-declaration kalau misalnya Bapak Ibu item barangnya banyak berlembar-lembar, ini cukup mendownload file PDF ini dalam satu file ya. Download nanti akan terbentuk satu file PDF. Jadi walaupun lembarannya banyak, nanti akan semuanya ada dalam satu file PDF ya. Ini mungkin berbeda dengan yang di ini ya, modul desktop ya, di mana downloadnya harus satu-satu ya kalau tidak salah ya. Nah, ini cukup memudahkan di e-declaration download satu file sudah lengkap. Kemudian untuk mendownload respon, untuk mencetak respon, ini contohnya ini. Nanti akan muncul list-list respon yang ada di sini, yang ada di aju ini. Kalau mau mencetak tinggal di print. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini saya mencetak respon NPE ya. Nah, ini respon NPE. Nah, ini tinggal di download PDF-nya atau mau di print ke printer juga bisa. Ini untuk respon. Oke. Yang oh ya, tadi yang PKB juga ada ya. Ini untuk PKB. Oke. Baik. Selanjutnya iya, tadi pembuatan dokumen PIB sudah. Untuk Bapak Ibu yang ada dokumen PKBE juga bisa digunakan ya. Ada wizardnya juga, ada metode yang create manual bentuk formulir juga ada, atau upload BUE juga ada.
Baik, saya akan menampilkan menu laporan ya. Jadi di sini ada laporan. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan laporan ini ya. Nanti sesuai dengan paketnya ada laporan umum dan ada laporan khusus ya. Di laporan khusus ini, oh ya maaf, ada laporan MITA juga. Ini adalah laporan-laporan MITA M01, M02, 3 dan seterusnya. Ini yang dulu diminta untuk ini ya oleh importir kategori MITA ya ini ya. Oleh Bea Cukai diminta ini kita sudah sediakan ada. Kemudian juga ada ekspor, ada realisasi impor, kemudian laporan MIR ini untuk yang pengguna interface MIR, mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan MIR dari ADI juga. Ada laporan khusus pemasukan barang, laporan umumnya. Nah ini ada PIB lengkap, ada PIB lengkap. PIB lengkap ini akan mengenerate laporan Excel yang isinya itu semua data PIB ya, dari data header sampai detail barang, kontainer, kemasan, dokumen dan seterusnya. Ini lengkap dalam satu Excel itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan laporan PIB lengkap maupun PIB lengkap. Laporan yang lainnya juga kita sudah sediakan. Oke, mungkin demikian untuk show aplikasi untuk yang PIB ya. Oh ya, untuk yang PIB, maaf ada satu lagi yang belum ya proses ini ya, notul ya. Saya coba carikan contoh datanya. Oh iya maaf. Saya coba login pakai akun yang lain aja dulu. Mohon maaf. Saya cari data yang lain ya. Bentar. Baik, di integration ini untuk yang notul PIB juga kita sudah sediakan. Nah, ini tadi yang untuk fitur alert ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membuka aplikasi, kalau ada respon penting ya, sepertinya contohnya respon SPTNP untuk yang PIB, ini ada respon SPTNP yang belum dibaca. Nah, ini alert seperti ini. Jadi di aplikasi ada, nanti di email dan di WhatsApp juga nanti kita sediakan alertnya juga. Jadi kalau ada respon-respon penting yang belum dibaca, kita bantu untuk mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Ini contohnya. Oke, kita ambil salah satu yang sudah NPE. Kita view. Oke, untuk mengirimkan melakukan notul ya. Di sini kita sediakan fiturnya. Oh ya, maaf sebentar. Oke, di sini ada tombol entry manual nomor ini untuk mengentrikan nomor PCF-nya. Ya. Oke. Nah, ini tinggal dipilih PCF-nya yang mana. Ini ada PCF CO ini untuk update notulnya hanya yang terkait dengan kontainer ya. Kalau selain kontainer 309. Oke, tinggal diisi nomornya. Oke, tanggalnya. Oh, baik, serinya seri 1 misalnya gitu ya. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah diisikan dokumen PCF-nya, selanjutnya tinggal diedit saja. Diedit. Nah, kemudian data yang akan dinotul, yang akan diedit, silakan diedit. Kalau sudah, nanti tinggal disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, selanjutnya, oh ini ternyata masih ada validasi, ini karena data dummy ya. Oke, kalau seperti ini berarti silakan diupdate dulu data-data yang tidak lengkap ini.
Kalian ini data dummy. Nah, kalau sudah lengkap, statusnya sudah valid ya, tidak ada yang kena validasi. Selanjutnya bisa dikirim ulang dengan langkah-langkah yang tadi yang pertama saya sudah sampaikan sebelumnya. Itu ada validasi, kemudian bentuk edifact, kemudian kirim ke JSA. Seperti itu. Mungkin demikian untuk presentasi terkait dengan Traducov Integration dan show aplikasinya. Selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Idris. Terima kasih banyak atas. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Coba saya ambil dulu pertanyaan yang pertama tadi ya. Ada pertanyaan dari saya bacakan di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sunarni dari PT Eman Log. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Izin bertanya. Nantinya ini modul PIB yang akan dipakai apakah modul CISA 4.0 atau modul PIB versi 6? Baik untuk Ibu Sunarni, terima kasih atas pertanyaannya. Aplikasi e-declaration ini jadi berbasis web ya. Jadi kalau misalkan ada update regulasi dari Bea Cukai, e-declaration ini akan menyesuaikan dengan aturan baru yang disediakan oleh atau yang ditetapkan oleh Bea Cukai. Jadi untuk seperti saat ini kan modul sekarang kan masih menggunakan PIB 6 ya, juga ada sebagian wilayah yang sudah mandatori menggunakan CISA 4.0. Cuma nanti tidak menutup kemungkinan akan mandatori menggunakan CISA 4.0 secara serentak ya. Jadi di aplikasi e-declaration ini nanti juga akan mengikuti dari peraturan Bea Cukai. Kurang lebih seperti itu. Saya bantu jawab ya untuk pertanyaan ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ya langsung ke kolom chat, bisa ditanyakan di situ. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Rizky dari PT Glovis. Selamat siang, ya siang Pak. Apakah merek dan tipe mandatori untuk jenis barang tertentu atau untuk semua jenis barang memang harus diisi Pak? Mungkin Bapak Idris bisa bantu jawab Pak terkait ini. Pertanyaan dari Bapak Rizky PT Glovis, apakah merek dan tipe mandatori untuk jenis barang tertentu atau untuk semua jenis barang memang harus diisi? Boleh dibantu Bapak Idris? Ya, untuk merek itu dan tadi ya, size itu kita ngikutin aturan yang ada di JSA, Mas Kurnia. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Idris. Untuk Bapak Rizky PT Glovis, apakah sudah terjawab Pak? Ini sepertinya banyak banget ini yang tanya ya, juga partisipannya juga banyak. Saya kira sudah cukup menjelaskan ya terkait pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada Pak Ato, ini PT Rahayu Perdana Trans. Mohon tanya, kalau dalam pengiriman PIB terjadi reject, apakah di sistem EDI juga ada respon reject? Oke, baik saya jawab Pak Ato ya. Jawabannya ada, fasilitas dan cara penggunaannya disamakan dengan modul PIB saat ini. Jadi kita selalu menyesuaikan ya untuk fasilitas dan cara penggunaannya itu. Oke, selanjutnya saya akan bacakan juga dari Bapak Hafid dari PT Bekar Indonesia. Maaf Pak, saya aktivasi email masih gagal, ketika kirim ulang link aktivasinya juga gagal, sedangkan alamat emailnya sudah benar, mohon pencaraannya.
Oke, untuk terkait ini mungkin lebih ke teknis ya Pak ya, Pak Hafid. Boleh nanti langsung silakan menghubungi ke tim sales kami, Pak. Yang ada di kolom chat ya, di situ juga sudah ada untuk kontak-kontaknya dari tim sales kami. Silakan langsung dihubungi saja untuk terkait teknisnya, untuk cara pendaftarannya mungkin apabila pendaftarannya ada yang nyantol atau seperti apa gitu, bisa ditanyakan langsung Pak. Nah, jika misalkan Bapak dari ini ya bisa dari Jakarta atau mungkin dari Semarang, Surabaya, atau Medan, di sekitarnya mungkin bisa dikontak salah satu tim sales kami Pak yang di wilayah Bapak. Oke. Selanjutnya ada Ibu Dewi Ayu Sekaryanti dari PT Inserasena ini. Mohon izin bertanya, apakah untuk transfer flat file menggunakan transfer disket atau Excel, mengapa tidak bisa? Mengapa tidak bisa? Apakah dalam inputan kami ada yang salah? Bisa minta tolong dicontohkan ya Pak Bu, terima kasih. Nah, ini untuk flat yang diupload ini maksudnya flat file yang diupload ke C4.0 atau bagaimana ini untuk Ibu Dewi Ayu Sekaryanti? Karena untuk edX ini hanya menggunakan format template Excel, Bu, menggunakan upload detail barang. Oke, dari Pak Hafid dari Karawang ya, bisa langsung mengontak tim sales yang ada di wilayah tersebut. Oh iya, tadi ada yang raise hand ya dari Pak Agung Setiabudi. Halo Pak Agung. Sudah ditulis di chat, Pak, pertanyaannya. Oh, sudah ditulis ya, sebentar. Ya. Untuk Pak Agung, oke. Saya bacakan ya Pak ya dari PT Golden Step Indonesia. Nah, sebelumnya kami selaku menggunakan PIB dan PIB Axis yang dulu juga program tersebut dari EDI. Apakah berarti jika sudah beralih ke web seperti ini, PIB dan PIB Axis tersebut benar-benar tidak bisa digunakan atau bagaimana? Mungkin saya kembalikan ke Pak Idris ya, mungkin bisa bantu jawab Pak terkait ini untuk pengguna Axis. Bapak Baik. Idris? Iya, oh iya, Ya. terima kasih. Oke, baik Pak. Iya, untuk Bapak Ibu yang menggunakan interface Axis ya. Interface Ini Axis. Axis kan semacam interface ya. Nah, ini nanti akan dialihkan ke ini ke web Bu. Pak Agung ya, maaf. Nanti akan dialihkan ke web ke e-declaration ya. Jadi ya mungkin untuk Axis-nya nanti tidak bisa digunakan lagi ya. Nanti akan dialihkan ke e-declaration. Oke, baik. Jadi artinya nanti ada fitur yang sama juga yang sudah include di e-declaration ya Pak Idris ya? Iya, betul. Betul ya Pak ya? Di Declaration sudah kita sediakan fitur untuk mengupload Excel ya. Excel barang, kemudian untuk laporan juga sudah ada ya. Mungkin di Axis dulu ada ini ya, fitur laporan juga ya. Di Declaration sudah ada. Baik, terima kasih Pak Idris. Mungkin sudah menjawab ya Pak Agung ya, Pak Agung Setiabudi terkait pertanyaan tersebut. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ibu ya ternyata ya, Bu. Oke, selanjutnya saya bacakan juga pertanyaan dari kolom chat. Ini ada juga dari bentar, Bapak Rizky dari PT Clovis. Siang Pak, apakah merek dan tipe? Oh ini udah ya. Bentar.
Siang Pak, Bapak bisa jelaskan icon komunikasi apakah sama dengan modul lama gunanya untuk tarik respon? Oke, mungkin langsung saya jawab saja ya terkait ini. Untuk icon komunikasi sama, sama untuk penggunaannya juga sama, untuk interface-nya juga di e-declaration ini kita sudah samakan dengan PIB yang versi modul. Seperti yang dijelaskan Bapak Idris tadi ya, kita ada 2 metode. Bisa dilakukan dengan menggunakan interface yang wizard yang sekarang digunakan untuk JSA, untuk input JSA 4.0, bisa juga untuk memakai interface yang bisa digunakan untuk ini ya modul ya. Oh, suaranya kecil, mohon maaf. Bentar. Apa udah jelas ya suara saya? Oke. Mic-nya tadi ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Mungkin saya random saja ya di sini ya, nggak sesuai urutan aja, soalnya banyak banget. Maaf, tanya lagi Bapak, apakah bisa kalau ambil data itu dari PIB modul biasa dan di-download di e-declaration dari Pak atau PT Rahayu? Mungkin saya jelaskan langsung ya, saya jawab langsung. Untuk ambil data dari PIB modul itu sangat bisa sekali, nanti bisa di-download di e-declaration. Untuk metodenya juga sama menggunakan backup BUE ya, pakai backup BUE di e-declaration juga sudah tersedia fitur tersebut seperti yang ditampilkan ini. Di situ juga sudah ada download BUE-nya, sudah lengkap, sudah menggunakan filter juga di situ lengkap juga. Oke. Mungkin sudah jelas Pak Ato atau mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait itu? Oke, sudah jelas ya. Terima kasih ya, Pak Ato dari PT Rahayu sudah bertanya. Oke, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi form absensi, bisa dilakukan pengisian form absensi yang sudah di-share di kolom chat ya, untuk nantinya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan materi hari ini. Sekalian juga untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand. Oke, ini ada yang raise hand dari Bapak Anjar Setiawan. Mungkin silakan untuk Bapak Anjar Setiawan bisa bertanya, Pak. Mungkin dijelaskan juga dari PT mana. Bapak Anjar, dengar suara saya, Pak? Oke, Bapak Anjar. Oke, saya skip dulu ya untuk pertanyaan yang dari chat box ya. Bapak Anjar tadi sudah bisa, sepertinya ada kendala ya untuk sepertinya ada kendala teknis di situ. Oke, saya lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya.
Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Rian ya, maaf. Izin tanya, kenapa untuk PIB BUP data kami ada berubah, terutama data tanggal PPJK ketika kami restore ke modul. Mungkin untuk pertanyaan ini Bapak Idris bisa dibantu, Pak. Pertanyaan dari Bapak Rian. Baik. Untuk tadi yang dimaksud dengan tanggal PPJK itu tanggal apa maksudnya, Mas Kurnia? Terutama data tanggal PPJK ketika kami restore ke modul. Ini juga saya kurang tahu ya, Pak ya. Agak kemungkinan sih ini ya ajunya ya mungkin ya. Atau gimana Bapak Riyadi mungkin bisa menjelaskan langsung? Iya, mungkin silakan Pak Riyadi boleh menyampaikan. Yang berubah nih, kenapa sih kita mau nanya kok bikin kartu rusak, kenapa lu? Ya, saya bisa Untuk Bapak Riyandi, yang dimaksud tadi terkait tanggal PPJK, mungkin bisa dijelaskan? Kurang dekat nih, kurang dekat. Iya, Bapak Ibu mungkin yang sudah ini ya sudah melangkah declaration, mungkin saya coba informasikan untuk kalau ada pertanyaan atau mungkin ada kendala, silakan bisa menghubungi tim support kami. Ini bagian kanan bawah di layar aplikasi Tritukuf. Ini ada icon ya. Ini bisa dicoba diklik. Nanti akan membuka form percakapan atau chatting ya. Ini akan terhubung ke agen support kami. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mulai mengobrol di sini ya. Ngobrol melalui chatting ini ya, nanti akan dibalas oleh tim call center kami yang berjaga atau yang bertugas, atau selain melalui chatting juga melalui ini WhatsApp juga bisa. Ini bagian paling bawah ini kita sediakan, ini tinggal diklik saja ya, nanti akan memunculkan layar web WhatsApp ya. Ini tinggal dilanjutkan, nanti akan lanjut chatting melalui WhatsApp. Atau kalau ingin melalui email juga boleh, tinggal diklik saja ini emailnya. Nah, ini demikian untuk channel-channel support yang kami sediakan ya. Bapak Ibu bisa menggunakan channel-channel ini kalau ingin ada pertanyaan, mungkin ada permasalahan, dipersilakan. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Saya dengan Nana, Pak. Oh ya. Mau tanya Pak, kalau untuk jalankan BCF notul ya, apakah itu bisa untuk 2 kali Pak? Untuk Terima kasih. BCF Notul, notul ya. proses notul PEB ya. Oke, untuk pembetulan ya Pak ya berarti. Betul. Mungkin Bapak Idris bisa dibantu jawab Pak terkait pertanyaan tersebut Pak. Iya, untuk notul bisa. Bisa Pak. Iya bisa. Untuk notul bisa lebih dari 1 kali. Oke. Sudah terjawab Pak Cahyana, mungkin ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, kalau untuk PKB itu apakah ada aplikasi untuk notul Pak, PKB Pak?
Baik, untuk PKBE ya Kayak Pak ya. seperti di PEB itu. PEB kan bisa notul. Kalau PKBE bisa dinotul atau bagaimana Pak solusinya kalau ada perubahan nggak sesuai? Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Pak Idris bisa dibantu jawab Pak? Oh, PKBE ya Pak ya, Ya, untuk konsolidasi PKBE. barang ekspor ya Pak ya. Iya Kalau betul. di modul yang desktop ada fitur ini juga nggak Pak? Notul juga nggak Pak? Yang di PIP modul, Pak. Saya belum buka modul. Karena kalau misalkan di modul ada di e-declaration ini kita sudah menyesuaikan yang ada di modul Pak. Jadi kemungkinan bisa. Sepertinya di modul nggak ada ya. Sementara PKB itu memang perlu harus ada seperti di PEB itu ada notul gitu. Baik Pak. Oke, baik. Untuk yang PKBE ini sebenarnya di sisi C1 40-nya ya, itu belum disediakan untuk integrasinya. Jadi yang PKBE ini masih hanya sebatas pengiriman ke PDE yang internet ya. Untuk yang ke C1 40 kebetulan di C1 40-nya belum tersedia untuk integrasi atau API yang memungkinkan dari e-declaration bisa mengirimkan ke C1 40. Nah, mungkin kan ini coba komunikasikan ke tim C1 40 ya di IKC untuk bisa menyediakan juga yang dokumen yang PKBE ya. Ini berarti untuk dokumen PKBE kan memang masih ada yang menggunakan ya Pak ya. Nah, nanti kita coba diskusi dulu dengan tim ini Pak, tim C1 40 ya di IKC. Ya, semoga tim IKC juga mendengarkan ini ya, karena ini kan sering terjadi untuk peralihan kapal karena kapalnya nggak sesuai. Terus kadang-kadang juga udah overload ya. Jadi perlu pergantian di konsolidasi ekspor biasanya yang menggunakan PKB itu kesulitan dalam perubahan data. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya Bapak Cahya. Terima kasih juga untuk Bapak Idris atas jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ini dari, coba saya urutkan dulu ya. Ada pertanyaan yang terlewat tadi ya, sebentar. Oke. Ada pertanyaan dari PT Samora, untuk penginputan item ratusan caranya bagaimana ya? Mungkin bisa sekaligus dijelaskan juga Bapak Idris terkait penginputan item dengan item yang banyak ya ini ya. Oh iya, Silakan. baik. Oh ya, tadi saya coba belum jelaskan ya. Iya. Baik, untuk fitur ini upload Excel untuk barang, khususnya untuk yang barangnya banyak ya. Nah, ini kita sediakan upload Excel. Sebentar, kita coba pilih salah satu PP-nya. Nah, ini jadi bagian detail barang ada fitur upload Excel. Nah, ini tinggal di-download dulu template Excel-nya. Oke. Sebentar, saya coba tampilkan dulu ya. Maaf, saya beralih screen dulu.
Oke, nah ini adalah Excel untuk data barangnya. Nah, tinggal diisikan tadi barang-barangnya di Excel ini ada 2 sheet ya, ada sheet barang dan dokumen. Sheet barang ini seri barang, kemudian nomor HS-nya, uraian barangnya, kemudian merek, tipe, ukuran, kode, jumlah kemasan, jenis kemasan, neto. Nah, ini dan seterusnya ya. Ini adalah kolom-kolom yang ada di pengisian tadi di detail barang. Silakan diisi kolom-kolomnya ya. Nah, kemudian untuk dokumen, ini dokumen ininya ya, izinnya ya. Oh maaf, ini dokumen lampirannya ya, invoice, packing list. Kalau mau diisi juga silakan diisi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah ini kalau sudah diisi data barangnya di Excel ini, nah tinggal diupload nanti di web tadi ya. Saya beralih lagi. Oke. Nah ini tinggal di browse. Ini tadi di nah ini tadi ya. Nah, ini nanti akan diekstrak. Nah, akan dilakukan pembacaan. Nah, ini contoh barangnya di Excel tadi ada 12 ya. Ini ada 12 row barang. Nah, ini silakan nanti tinggal dicentang semua untuk proses uploadnya. Di-upload nanti akan dibaca. Ini ada centangan-centangan. Kalau ini replace berarti akan mereplace data sebelumnya akan dihapus, kemudian diisi dengan yang baru. Kalau lookup ini akan melookup data referensi yang ada di sini, data barang ya. Nah, ini nanti tinggal di-upload. Oke. Nah, ini ada peringatan kalau memang mau mereplace data sebelumnya. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Data barangnya masuk ya, ada 12 ya. 12 barang. Nah, ini kemudahan di Declaration kita juga sediakan untuk fitur upload Excel barangnya. Demikian Mas Kurnia. Oke, terima kasih Pak Idris atas penjelasannya. Sangat lengkap sekali ya tadi ya. Mulai dari upload menggunakan file Excel, terus di dalam itu juga ada filternya juga. Saya kira sudah cukup menjelaskan sih tadi. Mungkin saya kembalikan lagi ke dari Oke, ini ada pertanyaan juga. Mungkin barusan ada yang resen lagi ya dari Bapak Riyandi. Halo Bapak Riyandi. Iya, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak Riyandi. Saya, Pak. ya kebetulan saya kan dari PPJK ya Pak, sudah dapat untuk trial IPPJK ini dari tanggal 10-an, pokoknya awal-awal November. Cuma sampai sekarang itu saya masih belum bisa submit dokumen Pak. Oke. Oh, untuk PIB sih khususnya ya Pak. Maaf kalau salah-salah ini. Oh, nggak apa-apa Pak. Kita bebas saja di sini diskusi, sharing aja. Ya, ya untuk data PIB kita belum ada yang berhasil satupun untuk disubmit ke portal ya. Makanya kita ada acara restore data ke modul. Oke, baik. Ya, terus ada data yang berubah itu yang pertama. Terus yang kedua itu item yang di atas 90 itu saya tidak bisa submit, Pak. Gitu. Pakai data Excel ya, yang baik. sudah ada formatnya itu. Ya. Dan nggak bisa nambah dokumen pendukung. Oke. Baik, izin menjawab ya Pak ya. Yang pertama tadi, kemungkinan settingnya mungkin Pak ada yang kurang barangkali. Harusnya sih untuk komunikasi sudah bisa dijalankan sih Pak terkait itu.
Saya bisa share ini mungkin ya, boleh nggak ya? Kalau untuk itu sebentar ya Pak ya. Bapak dari PT mana, Pak? PT Legion, Pak. Legion Logistik Indonesia. PT Legion. Legion Logistik ya. Dari awal berarti Bapak belum bisa mengirim dokumen PIB atau PIB, Pak? PIB. Karena kita baru coba PIB sih, Pak. Oh. Oke. Sudah ada setting-setting belum, Mbak? Setting ini mungkin yang saya tunjukkan. Kalau baru menggunakan itu perlu ada beberapa setting yang dilakukan Pak untuk bisa mengirim ke desa ya. Sebentar saya tampilkan ya. Nah ini ada di sini Pak di bagian sertifikat. Bapak mengirimnya ke PDI Internet atau CESA 40? PDE Internet, Pak. Nah, pada internet itu ada yang perlu disetting di sini di menu sertifikat. Ini init namanya, kemudian juga password alias password ini sesuai dengan yang di ini Pak di settingan di modul itu bagian setting atau bagian apa itu ya? Kan ada ya. Ya. Nah, Bapak bisa Kalau isikan sesuai ini. Ini sudah dilakukan Pak, sudah di sudah, setting. Pak. Sudah semua. Untuk kedua-duanya sih sudah, Pak. Terus PDE Internet dan CESA juga sudah. Nah, yang di bagian bawah ini ada beberapa file ini, Pak. Beberapa file yang harus di-upload ini sudah atau belum? Sudah juga. Oh, sudah. Untuk data komunikasi dari portal sih saya sudah dapat, Pak. Cuma ketika submit itu nggak bisa. Maksudnya gimana, Pak? Boleh dijelaskan? Iya, jadi kan saya coba submit nggak bisa, jadi saya restore kan Pak ke modul ya. Karena nomor AJO-nya sama, ketika komunikasi itu yang di modul dan di IPPJK itu sama Pak, dapat komunikasinya juga. Iya. Oh, Bapak ngirimnya dari modul tapi ya gitu ya? Iya. Iya betul. Iya dari modul ya. Oke, nggak apa, nanti mungkin akan kita coba cek ke dalam ya Pak ya, ke ini ya, ke settingan di tempat Bapak, PT Legion ya, nanti kita coba lihat ya Pak ya. Apa mungkin biasanya kalau belum bisa mengirim ke PD Internet itu biasanya problemnya ini Pak, di Init6 ini mungkin settingan ini ada yang belum sesuai, kemudian juga biasanya juga file-file yang diupload ini ada yang belum sesuai ya. Nanti kita coba cek ya Pak ya ke dalam ya Pak ya. Mungkin nanti juga kita kalau membutuhkan file-file ini mohon nanti dibantu juga ya Pak untuk dikirim juga ya. Iya, baik Pak. Iya. Untuk yang lain. Iya. Kalau item yang di atas 90 itu tidak bisa diupload ya Pak? Nah ini itu Excel ya Pak ya? Excel barang ya? Iya, iya. Iya betul. Pengen makan yang... Oke. Mungkin boleh kami ini juga Pak, minta juga untuk Excel-nya kita coba ini tes ya. Iya. Ininya barangkali kami cek nanti bisa ketahuan ya problemnya apa gitu ya. Oh, baik Pak. Ya, kita perlu share ininya, Excel-nya Pak. File Excel. Oh, baik, nanti saya kirim ya Pak ya. Internal kami ya. Ya, Pak. Sama ada satu lagi sih Pak. Jadi kita itu kalau ngedrap kalau lebih dari sekitar 10 menit gitu. Kita tidak ada pergerakan di PC-nya ya. Nanti dia logout otomatis Pak. Oh iya, iya. Dan terus yang udah kita edit itu hilang semua. Oh. Kalau belum kita jadi
Itu posisi terakhir Bapak mengisi elemen data apa, header atau Iya, header. elemen data barang? Oh iya Pak, jadi memang di web ini berbeda ya dengan di desktop ya. Kalau di desktop itu kan dibuka terus seharian tanpa ada aktivitas apa saja, itu tetap terbuka ya. Heeh. Tapi kalau di web itu biasanya kita ada ini Pak, ada pembatasan session ya, istilahnya sih session ya. Jadi kalau tidak ada aktivitas dia akan otomatis akan logout Pak gitu Pak. Jadi itu memang perbedaan antara framework web sama desktop gitu Pak. Jadi di Tekniming ada ini kalau tidak ada aktivitas apapun ya selama selang berapa menit ya, jadi setengah jam ya Pak ya tadi ya. Itu nanti akan dilogoutkan gitu Pak. Nah, untuk mencegah kehilangan data, jadi kalau setiap Bapak menginsert merekam data header ya, itu jangan lupa disimpan Pak. Nah, seperti ini ya, misalnya Bapak ngisi gitu ya ke bawah, kemudian jangan lupa disimpan gitu Pak, dicicil aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi biar ketika tadi Bapak tinggal lama, kemudian sistem ini melogoutkan sendiri, itu datanya sudah ada yang disimpan seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Kalau kayak gitu, sama satu lagi berarti apa? Untuk data dokumen Pak. Saya kesulitan untuk masukin si data dokumen itu Pak. Dokumen yang mana Pak? Lampiran? Iya, bukan lampirannya. Jadi di nomor detail dokumen Pak. Oh, detail dokumen. Di Barang fasilitas berarti ya Pak mungkin ya. Barang ya? Fasilitas, Fasilitas BL, ya. bukan di header tetap. Oh, Nah, ini di bagian yang ini ya? yang detail dokumen ini saya masukinnya gimana ya? Nah ini kalau untuk yang menginsert data-data yang sifatnya seperti ini, detail dokumen, kemudian juga nanti ada kontainer atau kemasan ya. Kemudian ini yang kemasan tadi ya. Ini posisinya harus dalam seperti ini Pak headernya. Jadi tombol editnya jangan diedit dulu, jangan diklik dulu, tapi posisinya dalam posisi sebentar. Posisi seperti ini ya Pak ya. Jadi headernya tombol editnya muncul ya. Nah selanjutnya tinggal diisi ke dokumennya, maaf. Nah, tambah dokumen. Nah, seperti ini. Caranya seperti itu, Pak. Nah, karena tadi kalau dalam posisi Bapak sedang mengedit header seperti ini ya, headernya diisi, ini memang tombolnya ini tidak kita aktifkan memang sih. Tidak bisa kita disable ya, seperti itu, Pak. Boleh dicoba, Pak. Saya belum lihat yang tambahnya. Oh ya, boleh. Ini tadi di bawah. tambah ya, tambah, muncul di bawah, kemudian diisikan. Nanti ini buat contoh saja ya. Nah, seperti ini Pak. Itu Pak. Iya. Bisa ngubah tanggal? Iya bisa. Ubah nih ada tulisan. Oke baik Pak. Sementara sih cukup. Cuma saya ada kesulitan yang di submit itu aja sih berarti. Oh iya Pak. Nanti kita coba. Nanti saya infoin. Siap Pak. Terima kasih Pak Riyandi. Iya. Terima kasih Pak Riyandi. Mungkin sudah jelas ya Pak ya. Terkait penjelasan dari Bapak Idris. Terima kasih juga Bapak Idris atas penjelasannya sangat detail sekali. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Hendra Zakaria, Pak. Silakan Pak, jika mau bertanya. Dari dari PT Duta Cipta Kasalog ya, Bapak Hendra Zakaria. Silakan Pak, bisa langsung bertanya. Oke, mungkin saya lewati dulu. Ini ada pertanyaan dari chat box tadi sempat terlewat ya.
dari PT Samsung, sebentar. Oke, dari PT Samsung, apakah ini sama halnya kita sewa hosting? Ada beberapa pertanyaan ya dari PT Samsung. Yang pertama itu, yang kedua, apakah kita bisa download database-nya Pak untuk membuat report PIB maupun PIB pada internal perusahaan kami? Oke, mungkin langsung saya jawab saja ya untuk poin pertanyaan. Untuk poin pertama, apakah ini sama halnya kita sewa hosting? Baik. Langsung saya jawab saja untuk itu di e-declaration ini kita sudah include ya untuk hostingnya juga sudah include. Jadi kurang lebih sudah all in one ya untuk sewa hostingnya juga. Cuma nanti kita tetap ada batasnya juga nanti untuk penyimpanan data. Jadi ada batasnya juga nanti setiap setahun ya. Nanti setiap setahun ada batasnya juga. Jadi untuk backup file sudah disediakan juga fitur di dalamnya. Untuk yang kedua, apakah kita bisa download database-nya Pak untuk membuat report PIB PEB? Oke, baik. Untuk report PIB PEB, untuk download database-nya kita hanya menyediakan BUP-nya saja, BUP atau BUE-nya. Jadi bisa di download ya, bisa diekspor juga ke BUP BUE. Dan juga bisa diekspor ke bentuk laporan Excel. Di situ juga bisa di laporan ya, di menu laporan di sebelah kiri itu sudah disediakan. Nah, ada laporan MIR, laporan khusus, laporan umum. Laporan umum bisa mencetak PIB lengkap atau PIB per 02 ya, peraturan 02 atau per 57. Di situ sudah lengkap. Jadi bisa di-download dari situ. Kemudian untuk key performance indikatornya real time, real time ya Pak. Ya, di situ juga kita sudah sediakan call center ya di kanan bawah itu ada action button. Nanti bisa langsung digunakan saja untuk tanya jawab di situ. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Khairuddin. Untuk penggunaan CISA 4.0 serentaknya kapan mulai diberlakukannya ya Pak ya? Oke, untuk ini kami sih masih belum tahu ya untuk serentaknya ya untuk mandatorinya. Cuma untuk mandatori CISA 4.0 ini sudah dilakukan secara bertahap ya. Mungkin Bapak Idris ingin menambahkan Pak untuk pemberlakuan itu, barangkali ada informasi. Iya, untuk yang memang sudah mandatori memang baru kantor-kantor KWPJ kecil dan menengah ya. Nah, untuk yang kantor-kantor besar yang saat ini seperti Priuk, Tanjung Emas, Tanjung Perak, kemudian Belawan itu memang masih masa uji coba ya. Masih masa uji coba dan kemungkinan sih terakhir itu infonya di Q1 2023 ya. Nah, cuman juga tanggal fixnya itu memang belum ditentukan oleh ini ya, oleh Bea Cukai. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk tanggal mandatorinya kapan. Tapi sih infonya ya di Q1 di tahun 2023 itu. Jadi bisa juga di Januari atau di ya masih ini sih masih belum pasti fixnya maksudnya ya. Mungkin juga melihat dari hasil uji coba saat ini sampai akhir tahun ini ya, Mas Kurnia ya. Kalau hasil uji cobanya kira-kira sudah oke, sudah bagus ya. Kemudian juga kendala-kendala yang ditemui oleh pengguna jasa, kemudian yang sudah dilaporkan ke tim C140-nya sudah
diakomodir, sudah diperbaiki, ya bisa jadi di awal tahun itu bisa dimandatorikan. Oke. Baik Pak Idris, terima kasih atas penjelasannya Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Khairuddin. Pak Khairuddin mungkin ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup ya Pak ya. Saya bisa bertanya, Pak? Oh ya, silakan Pak Hendra Zakaria. Iya, oke, baik. Pak, yang mau saya tanyakan, Pak, ini untuk e-declaration ini apakah karena saya agak telat tadi masuknya, Pak ya. Jadi mungkin ada Iya. bahan-bahan pertama yang saya belum dapatkan. Yang mau saya tanyakan untuk e-declaration ini apakah berlaku untuk PIB juga atau cukup untuk PIB, Pak? Itu yang pertama, Pak. Oke, Terus yang baik. kedua, di CESA 4.0 kita kan selama ini emang belum mulai untuk Tanjung Priuk ya Pak ya. Tapi Iya. untuk akan datang itu akan dimulai ya kan. Nah untuk CESA 4.0 ya kan, itu kalau kita mulai, terus kenapa kita harus menggunakan e-declaration gitu loh Pak? Apa yang bisa bisa kita untuk menggunakan e-declaration itu sendiri, sedangkan kan CESA untuk 4.0 itu kan kita tidak dikenakan biaya ya Pak ya. Iya, baik. Itu Pak yang kedua Pak. Terus yang lain Pak, paling yang mau saya tanyakan ya kan, apakah e-declaration ini penyempurnaan dari CESA 4.0 Pak? Paling itu aja Pak. Terima Ya, kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Hendra, sangat baik sekali. Mungkin akan langsung saya jawab ya Pak terkait poin yang pertama, terkait apakah e-declaration ini bisa digunakan untuk PIB juga. Jawabannya ya. E-declaration ini menyediakan input dokumen dan pengiriman untuk dokumen PIB sekaligus juga PIBK. Jadi semua sudah tercover di dalam e-declaration ini untuk modul PIB, PIBK ya. Selanjutnya yang kedua, kenapa harus menggunakan e-declaration ini ya? Apakah apa kelebihannya juga? Karena kan yang di CESA itu juga sudah open ya, secara gratis ya. Jadi saya jelaskan juga di e-declaration ini kita punya fitur yang lebih banyak ya. Di situ juga ada pelaporan. Kemudian kita juga bisa upload data dari PIB modul ketika misalkan ada backupan juga BUP ataupun BUE untuk ekspor, di e-declaration ini sudah bisa digunakan untuk upload backup tersebut. Kemudian penyesuaian lainnya sudah tercover juga ya yang ada di PIB modul. Kita juga menyediakan interface juga, jadi interface tampilan yang wizard dari CESA 4.0 itu kita sudah punya. Nah, mungkin secara lengkapnya ada di sini Pak. Mungkin tadi yang belum sempat ikut juga ya dari pemaparan ini. Di situ kita sudah terkoneksi dengan CESA 4.0. Kemudian sudah disediakan juga laporan periodik impor maupun ekspor, ada MITA, AEO umum dan banyak lagi, dan multi dokumen, multi user. Jadi di dalam aplikasi ini kita juga bisa digunakan untuk banyak user ya, dengan role-role ya. Di sebelah kanannya juga dijelaskan ada role maker dan checker. Jadi bisa dibagi juga. Kemudian ada notifikasi respon by email. Jadi ketika ada respon masuk, nanti akan langsung otomatis dapat notifikasi respon tersebut. Ada lookup data, pos BC11 manifest, kurs, pos tarif, dan lartas. Kemudian ada alert respon penting seperti SPTNP di situ. Nanti sudah otomatis dapat pemberitahuannya dari email ataupun WhatsApp ya. Kemudian interface online kita juga menyediakan yang saya jelaskan tadi, kita juga bisa upload Excel ya, Excel barang. Selain PIB, BUP dan BUE,
kita juga menyediakan upload by Excel. Jadi bisa input ratusan barang lebih cepat pastinya. Kemudian kita juga juga ada di mobile apps juga, sudah integrasi juga. Ada customer support 24/7, compatibility CISA, sudah kompatibel dengan CISA dan update-annya, integrasi ERP. Jadi kalau misalkan Bapak ada ini ya Bapak Hendra, ada sistem internal ya ERP maupun SAP atau sebagainya, kita juga sudah menyediakan Open API, jadi bisa diintegrasikan. Integrasi dengan Trade2Gov di repo. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal oleh Pak Idris, kita juga ada sub aplikasi dari Trade2Gov itu ada e-declaration sama di repo. Jadi keduanya sudah saling terintegrasi. Kemudian cross border connection, kita juga integrasi cross border connection, ada upload download BUP dan BUE, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk poin 1 dan 2 ada yang ditanyakan Pak Hendra. Oke, Pak. Sorry Pak, mungkin ini kan kalau kita menggunakan e-declaration, ya kan, itu kan berarti kan berbayar ya Pak ya. Betul. Kira-kira itu sistem pembayarannya itu bagaimana ya Pak ya? Apakah per tahun atau per bulan atau bagaimana ya Pak? Nanti kita ada bisa per bulan juga per tahun Pak. Mungkin lebih detailnya nanti bisa langsung kontak ke sales kami ya, yang ada di chatbox, bisa langsung dikontak terkait harga. Untuk e-declaration ini sebenarnya sudah diingin ke Bea dan Cukai ya Pak ya, sebagai salah satu feature mungkin tambahan dari CESA 4.0 ya Pak ya. Iya sudah Pak. Beberapa waktu lalu kita sudah menyediakan diskusi juga dengan Bea Cukai. Jadi sudah approve ya, istilahnya sudah mengakomodasi untuk kebutuhan dari itu Pak CISA 4.0. Baik Pak, Ya. saya cukup jelas Pak. Oke baik, nanti untuk Saya materinya akan harus langsung ke website ya Pak ya, berarti ya? Iya betul. Oh, registrasi berarti kan selama ini kita menggunakan modul ya Pak ya. Tinggal untuk registrasi tinggal dipindahin untuk ke apa namanya, ke e-declaration aja ya Pak ya. Cukup itu aja Iya, ya Pak. iya Apa cukup. ada mekanisme tertentu Pak? Oh nanti langsung saja ke websitenya Pak, langsung di situ sudah ngikutin registrasi di situ, nanti akan dibantu oleh tim CS kami. Oh, untuk pemasukan key store apa segala semuanya ya Pak ya? Iya semuanya nanti akan dibantu Pak untuk settingnya. Oh, oke. Baik Pak, saya cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Iya terima kasih Pak Hendra. Untuk poin 3 tadi, mohon maaf, sudah ya? Oh, udah Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hendra Zakaria. Ya. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali yang belum mengisi form absensi, bisa silakan langsung diisi untuk mendapatkan materi hari ini ya Pak ya. Ada di kolom chat untuk linknya. Oke, selanjutnya saya bacakan ini banyak sekali ya untuk pertanyaannya, mungkin nanti bisa kami jawab via ini ya, langsung ditanyakan via sales terkaitnya ya, yang ada di tim sales kami. Ada pertanyaan lagi dari Pak Ade, jika Bank DHE tidak ada, apakah di e-declaration ini bisa ditambahkan atau tidak? Mungkin Bapak Idris bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya. Mungkin Baik. bisa dipraktekkan juga Pak. Untuk terkait dengan Bank DHE ini referensinya harus sesuai dengan yang ada di CESA. Jadi tentunya kalau mau nambah sendiri nggak bisa ya, karena referensinya kita mengacu ke list master data Bank DHE yang ada di CESA 40 Mas Kurnia.
Oke. Jadi kalau misalnya ada bank baru yang ternyata bank itu belum terdaftar di C140, berarti harusnya di C140 ditambahkan dulu. Nah, nanti baru di IDEC-nya nanti kita tambahkan juga. Karena kalau di C140-nya ternyata nggak ada gitu ya, nah itu biasanya di ini ya, di reject biasanya. Gitu. Oke. Biasanya di reject. Jadi di kami sih di IDEC ini ya, kita coba sinkronkan untuk data referensi termasuk bank DHE ini sesuai dengan yang ada di JAISA. Tapi kalau memang ada ini dari pengguna yang menginfokan kode bank ini kok belum ada ya, padahal di JAISA mungkin sudah ada. Nah, mungkin kami akan cek, dan kalau memang betul sudah ada C140 tapi di IDEC belum ada, nanti kita yang akan menambahkan di IDEC-nya Mas turnya gitu. Oke, terima kasih Pak Idris atas penjelasannya. Saya kira udah cukup ya, mungkin Pak Ade, kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Oke, mungkin karena durasi yang sangat terbatas untuk forum ini akan saya tutup. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kami keep juga. Mungkin untuk yang ingin bertanya bisa langsung tanya ke sales kami ya, di kontak tim sales kami di Jakarta ada Pak Andi Priyono dengan kontak terkait. Kemudian di Semarang juga ada, di Surabaya, di Medan, atau bisa langsung email ke email kami di sales/private@edi-indonesia.go.id. Oke. Oh ya, Mas Kurnia izin menambahkan informasi. Dan untuk yang Trade to Go ini kita sudah secara resmi sudah terdaftar di NLE ya. Ini seperti yang tampil di layar. Ini kita sudah mendaftarkan platform Trade to Go ini di platform NLE. Jadi sudah terhubung ke platform NLE dan sudah terdaftar di sana. Secara resmi sudah terdaftar di platform NLE. Oke. Terima kasih Pak Idris. Oke, untuk forum ini akan saya tutup, Bapak Ibu sekalian. Jika ada kebutuhan untuk penjelasan yang lebih detail per perusahaan, kami sediakan fasilitas one-on-one setelah acara webinar ini yang dapat dijadwalkan oleh tim sales kami ya. Jadi nanti langsung dikontak saja ke sales terkait. Dan silakan untuk Bapak Ibu mencoba aplikasi e-declaration ini melalui www.trade2gov.com karena kami menyediakan free trial selama 1 bulan dan kami ada penawaran menarik selama bulan November hingga Desember ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang berminat silakan hubungi tim sales kami. Demikian acara webinar pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Sampai ketemu di acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kemajuan teknologi di era modern telah memungkinkan adanya proses pertukaran data secara cepat dan efisien melalui pengembangan sistem informasi yang didukung dengan koneksi jaringan internet.
dalam rangka memenuhi percepatan sistem pertukaran data yang menunjang proses pelayanan dokumen berlangsung lebih cepat dan real-time serta terukur dengan tingkat human error yang minimal, PT EDI meluncurkan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari sistem Trade to Government yang ditujukan untuk kemudahan dalam pengurusan dan pembuatan dokumen deklarasi kepabeanan melalui aplikasi sistem e-declaration. Dengan menggunakan aplikasi e-declaration, pengguna dapat melakukan pengurusan berbagai dokumen deklarasi kepabeanan ke sistem Bea Cukai secara di mana saja dan kapan saja. Juga melakukan aktivitas pengecekan lartas dan tarif secara online. Aplikasi e-declaration semakin memudahkan customer untuk mengirim dan mengurus berbagai dokumen kepabeanan karena terintegrasi dengan sistem Digital Trade Repository yang secara mudah pengguna bisa langsung melakukan entry atau upload dokumen pabean dan melakukan pencarian, upload dokumen pelengkap, download dokumen pelengkap, serta melakukan interfacing via client tools dengan menggunakan standar keamanan serta standar penyampaian dokumen yang direkomendasikan oleh World Customs Organization atau WCO. Melalui pengembangan produk e-declaration, PT EDI Indonesia siap membantu alur proses kebutuhan pengurusan dokumen deklarasi kepabeanan menjadi lebih mudah dan cepat dalam rangka percepatan dan keteraturan pengarsipan data secara elektronik. Seiring dengan moto kami, All About E-Business Solutions. Rồi là ở chás